Kemudian eh, keistimewaan ini juga ditunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan para nabi di sana. Sehingga Syam ini disebut dengan negerinya para nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, banyak yang diturunkan di sana dan hijrah ke sana. Dan dalam satu hadis juga dikatakan bahwa nanti di akhir zaman Syam ini akan menjadi ukru darul Islam, menjadi pusat kekuasaan Islam yang nanti akan jaya kembali. Ya, nanti kemuliaan Islam itu akan berpusat di Syam sana. Ya. Dan Nabi pernah mengatakan keistimewaan penduduk Syam, ya, terutama Palestina dan Suriah, dengan mengatakan ya tuba li Syam, ya tuba li Syam, ya tuba li Syam. 3 kali beliau mengatakan, beruntunglah wahai Syam, beruntunglah penduduk Syam, ya, beruntunglah wilayah Syam. Tepatnya pada tanggal 8 Desember 2024 kemarin, ya. Di Suriah terjadi satu peristiwa besar, yaitu runtuhnya rezim yang sangat kejam, Pak. Jadi Bashar al-Assad itu rezim yang sangat kejam. Ya, di 8 Desember 24 kemarin kekejaman dia ini selesai, ya. Jadi dia ini melanjutkan kekejaman bapaknya. Jadi bapaknya dulu bernama Hafez al-Assad. Jadi ini angkatan Pak Harto lah. Jadi dia berkuasa mulai tahun 71. Ya, lalu tahun 2001 digantikan oleh anaknya yang namanya Bashar al-Assad. Al-Assad itu artinya singa. Nah, siapa Bashar al-Assad ini, Pak? Bashar al-Assad ini adalah seorang pemeluk Syiah Nusairiyah. Ya, nah, sebelum saya menjelaskan apa itu Syiah Nusairiyah, saya akan dulu menjelaskan tentang apa itu Syiah. Jadi kita harus hati-hati, Pak, kalau membahas tentang Syiah ini. Jadi Syiah itu yang pertama harus dipahami adalah akidah dasarnya itu adalah mereka berkeyakinan bahwa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ini akidah dasar mereka begitu, Pak. Jadi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat, ya, sejak Nabi wafat, kelompok ini sudah ada, tapi pada awalnya memang sedikit, ya. Jadi ini terjadi karena apa? Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, Ali bin Abi Thalib tidak ada, tidak hadir beliau, ya, sehingga muncul beberapa orang yang berpendapat bahwa seharusnya berkeyakinan bahwa seharusnya yang menggantikan Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan wasiat Rasulullah. Mereka mengatakan demikian. Padahal ini tidak benar. Ya, jadi ini tidak benar. Jadi minimal yang harus dipahami itu dulu. Akidah dasar mereka itu. Ya, mereka berkeyakinan bahwa yang berhak menggantikan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lalu kemudian mereka mempunyai anggapan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat yang lain itu telah mencuri lah, gitu ya, mencuri tahta yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kira-kira begitu akidah dasar yang harus dipahami dulu. Nah, karena kelompok ini awalnya meskipun sedikit, tapi dari generasi ke generasi berkembang dari abad per abad, ya, dari abad ke abad, sehingga sampai hari ini menjadi terpecah banyak sekte, Pak, ratusan sekte. Makanya saya mengatakan kalau membahas Syiah itu hati-hati, Syiah yang mana dulu, ya, karena kurang lebih kalau dibagi secara garis besar, Syiah itu bisa digolongkan menjadi 3 lah. Ada yang dekat, ya, dengan Ahlus Sunnah, ya, yaitu yang namanya Syiah Zaidiyah. Ini ada di Yaman, ya, tapi minoritas mereka. Kemudian ada Syiah Ismailiyah. Ini yang jauh, artinya akidahnya jauh dari Ahlus Sunnah. Ya, ini juga minoritas. Nah, yang mayoritas itu adalah Syiah yang disebut dengan Syiah Isna Ashriyah, ya, Syiah 12 imam. Ini yang mayoritas. Jadi kalau kita bertemu orang Syiah, biasanya Syiah dari golongan ini, ya. Nah, Syiah sendiri itu artinya adalah kelompok, ya, bermakna kelompok sebenarnya. Ya, di dalam Quran disebutkan dalam surat As-Saffat, ya, ayat 83,
wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi kata Syiah itu ada di surat Asy-Syaffat ayat 83, ya, bahwa sesungguhnya Ibrahim itu adalah berasal dari kelompoknya. Kelompoknya itu maksudnya kelompok Nabi Nuh ya dalam hal ini ya. Nah, jadi dari abad ke abad mereka ini berkembang menjadi banyak sekte. Ya. Lalu kemudian siapa Bashar al-Assad ini yang berakidah Syiah Nusyairiyah ini? Ya. Saking sesatnya, Pak, ya. Syiah Nusyairiyah ini disesatkan juga oleh kelompok Syiah yang lain, karena dia adalah merupakan sempalan dari Syiah Itsna Asyriyah tadi, Syiah 12 imam tadi, ya. Dan kekejamannya itu luar biasa. Ya, saya tidak bisa menggambarkan di sini, tapi berbagai macam bentuk kekejaman itu mereka lakukan. Ya, Suriah itu mayoritas penduduknya adalah Ahlus Sunnah. Ya, tapi Ahlus Sunnah di Suriah yang mayoritas ini terjajah oleh kaum minoritas, ya Syiah Nusyairiyah ini. Jadi Syiah Nusyairiyah itu minoritas sebenarnya di Suriah, tapi mereka pegang kekuasaan. Ya, dan kekejaman mereka luar biasa, Pak. Ya, ada mungkin ratusan ribu ya orang yang dizolimi, ya, di penjara dan sebagainya lah. Saya nggak bisa mengatakan, pokoknya berbagai macam bentuk kekejaman itu mereka lakukan, ya, baik terhadap anak-anak, terhadap wanita, ya, apalagi terhadap laki-laki. Ya, nah, akidah mereka ini kenapa kaum Syiah sendiri menyesatkan mereka? Yang pertama, mereka itu ada yang menuhankan Ali, ya. Kemudian ada yang menuhankan Nusair. Nusair itu Muhammad ibnu Nusair ini adalah pendiri dari kelompok Syiah Nusairiyah ini yang ada sejak abad ketiga Hijriah. Ya, bahkan terakhir mereka menuhankan Bashar al-Assad sendiri yang kemarin digulingkan itu di Suriah. Ya, jadi banyak orang, Pak, kalau nggak mau bersaksi, ya, la ilaha illa Bashar, ya, tiada Tuhan selain Bashar, itu dikubur hidup-hidup, Pak. Ya, banyak sekali terjadi. Di penjara itu ditumpuk, nggak dikasih makan dan sebagainya lah. Ya, makanya saya nggak mau menggambarkan kekejaman mereka itu sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, ini yang minimal garis besarnya seperti itu. Nah, lalu yang penting juga yang harus kita pahami, kenapa kita harus punya perhatian khusus terhadap apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Palestina. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu sangat mengistimewakan wilayah ini. Ya. Jadi wilayah Syam, ya, apa yang disebut dengan wilayah Syam ini dulu itu adalah merupakan salah satu provinsi pada masa-masa pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Dan sekarang wilayah Syam ini terbagi menjadi 4 negara. Ya, Palestina, Suriah, Yordania, Libanon. Ya, jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya wilayah kekuasaan Nabi pada masa dulu. Ya, wilayah kekuasaan para sahabat. Ya, Syam yang sekarang jadi 4 negara itu dulu satu provinsi. Ya, Nabi selalu mengutus salah seorang sahabat untuk menjadi gubernur. Ya, demikian juga dengan khalifah-khalifah setelahnya. Ya, Abu Bakar, Umar, ya, menempatkan pejabat gubernurnya di sana. Nah, keistimewaan wilayah Syam ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di antaranya surat Al-Isra ayat 1 ya, yang sering kita baca ketika Isra Mi'raj itu kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, alladzi barakna haulahu. Ya, ilal akhiril ayah. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, ya, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Nah, di sekitarnya ini maksudnya wilayah Syam itu, ya, Palestina, Suriah terutama, dua negara ini, Palestina dan Suriah, ya, dan Yordania dan Libanon. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini itu wilayah Syam, ya, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan kepada sekitarnya. Ya, itu satu, Pak. Dan masih banyak ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keistimewaan, ya, wilayah Syam dan penduduknya. Kemudian kalau kita lihat secara fisik, ya, fisik mereka itu apa ya? Bersih-bersih gitu, Pak. Ya, yang wanitanya cantik-cantik, yang lakinya ganteng-ganteng, bersih. Karena mereka perpaduan antara Arab dan Eropa.
Ya, jadi kulitnya putihnya putih bersih ya, bukan kayak putihnya orang-orang Eropa gitu ya. Kemudian eh, keistimewaan ini juga ditunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan para nabi di sana. Sehingga Syam ini disebut dengan negerinya para nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, banyak yang diturunkan di sana dan hijrah ke sana. Dan dalam satu hadis juga dikatakan bahwa nanti di akhir zaman Syam ini akan menjadi ukru darul Islam, menjadi pusat kekuasaan Islam yang nanti akan jaya kembali. Ya, nanti kemuliaan Islam itu akan berpusat di Syam sana. Ya, dan Nabi pernah mengatakan keistimewaan penduduk Syam, ya, terutama Palestina dan Suriah, dengan mengatakan ya tuba li Syam, ya tuba li Syam, ya tuba li Syam. 3 kali beliau mengatakan, beruntunglah wahai Syam, beruntunglah penduduk Syam, ya, beruntunglah wilayah Syam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wabi madzalika ya Rasulullah. Ya, ada apa dengan Syam ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, tilka malaikatullahi basitu ajnihataha ala Syam. Tilka malaikatullah basitu ajnihataha ala Syam. Ya, para malaikat selalu membentangkan sayapnya, ya, kepada mereka. Ya, para malaikat senantiasa membentangkan sayapnya kepada penduduk Syam. Artinya malaikat itu sangat menyayangi penduduk Syam. Ya, malaikat itu sangat mencintai penduduk Syam. Jadi kalau hari ini kita lihat bagaimana mereka menderitanya luar biasa, Pak. Ya, Palestina dijajah bangsa asing, yaitu bangsa Yahudi, kemudian di Suriah dijajah oleh bangsanya sendiri. Jadi Suriah dan Palestina ini negeri terjajah sebenarnya. Bedanya kalau Palestina dijajah bangsa asing, yaitu Yahudi, kalau Suriah ini dijajah oleh bangsanya sendiri, yaitu kelompok minoritas Syiah Nusairiyah ini. Ya, jadi meskipun mereka itu banyak mengalami penderitaan, tapi keimanan mereka itu luar biasa, Pak. Ya, keimanan mereka itu dipuji oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi mengatakan idza fasada ahlu Syam fala khairu fikum. Ya, kalau penduduk Syam itu sudah rusak, ya, penduduk Syam itu keimanannya sudah rusak, maka sudah tidak ada lagi kebaikan di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. Ya, artinya keimanan mereka itu luar biasa. Ya, di atas rata-rata penduduk dunia yang lain lah, katakanlah begitu. Ya. Dan kemudian dikabarkan juga dalam beberapa hadis ya bahwa Syam itu nanti akan menjadi tempat diturunkannya Nabi Isa. Ya. Tempat dibunuhnya Dajjal. Ya, dan sebagaimana yang saya katakan tadi akan menjadi tempat pusat dari kejayaan Islam di masa-masa yang akan datang. Nah, lalu apa sekarang kaitannya dengan runtuhnya rezim Bashar al-Assad kemarin itu? Apakah ini merupakan bagian dari tanda-tanda akan bangkitnya kembali kejayaan Islam di sana? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas, Pak, mayoritas penduduk Suriah, ya, mayoritas penduduk Suriah yang ahlu sunnah ini itu hampir 100% menginginkan tegaknya syariah Islam secara kafah di sana dalam naungan khilafah. Mereka sudah semua begitu, ya. Hanya sebagian kecil saja yang masih mau berkompromi, ya. Maka kalau kita lihat hari ini, kemarin saya mendapatkan banyak video, ya, banyak mendapatkan informasi Barat mulai ikut campur sekarang di sana, ya, Amerika, kemudian dan beberapa negara teman-temannya Amerika lah, katakan begitu ya, termasuk Rusia, mulai ikut ngurusin transisi kekuasaan di sana, ya, mulai mengikut ikut campur atau cawe-cawe, ya, siapa yang akan berkuasa setelah runtuhnya Bashar al-Assad, ya. Kalau mujahidinnya yang meruntuhkan rezim Bashar al-Assad ini, mereka orang-orang yang ikhlas, ya, mereka orang-orang yang ikhlas, ya, tapi mereka kan keterampilan mereka itu dalam militer, ya, dalam jihad. Ya, tapi dalam soal politik, kalau saya lihat perkembangan terakhir itu sudah banyak sekali campur tangan Amerika. Ya, karena mereka ya tidak akan rela ketika ada sebagian umat Islam yang menginginkan ditegakkannya syariat Islam secara kafah di sana. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya hampir 100%, ya, ahlu sunnah yang ada di Suriah
itu sudah menginginkan tegaknya syariah Islam secara kafah di sana. Ya, jadi inilah kira-kira yang mungkin bisa menjadi sedikit gambaran kalau bapak-bapak melihat atau mendengarkan informasi tentang berita-berita Suriah yang ada di televisi itu bukan dari sudut pandang Islam, ya, tapi dari sudut pandang media-media sekuler ya, kalau saya mengatakan begitu. Jadi kita harus melihatnya dari Quran, dari hadis, ya, kemudian dari pendapat-pendapat para ulama, ya. Karena Bashar al-Assad ini yang sejatinya adalah orang yang sangat kejam, ini banyak sekali digambarkan sebagai orang Islam kan, kalau kita lihat di dalam pemberitaan-pemberitaan itu, ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di Suriah itu adalah perang saudara antar umat Islam. Tidak. Bashar al-Assad itu jangankan oleh Ahlus Sunnah, oleh Syiah sendiri itu sudah dikafirkan karena akidahnya yang jauh menyimpang. Ya, kekejaman yang mereka lakukan itu dianggap sebagai ibadah. Bayangkan, Pak, kekejaman itu ibadah. Ya, ini Syiah Nusairiyah. Ya, baik, itu yang mungkin saya ingin sampaikan tentang gambaran apa yang terjadi di Suriah.